Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitriani dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian sosiologi saya yang berjudul Pengaruh Jaringan Internet dengan Kelancaran Proses Pembelajaran Daring SMA Negeri 8 Malang. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Masa pandemi ini membawa dampak yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi, salah satunya pada aspek pendidikan. Pada aspek pendidikan, sistem pembelajaran mengalami perubahan. Semula melakukan pembelajaran dengan tatap muka di sekolah, tetapi kini pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah. Jaringan internet dapat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran daring. Internet yang lancar akan melancarkan proses pembelajaran daring. Namun sebaliknya, jika jaringan internet lambat, maka akan menghambat proses pembelajaran daring. Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian pengaruh jaringan internet dengan kelancaran proses pembelajaran daring di SMA Negeri 8 Malang. 1.1 Rumusan masalah. Yang pertama, apakah jaringan internet mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran daring? Yang kedua, adakah kendala jaringan internet yang biasa dialami saat proses pembelajaran daring? 1.3 Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara jaringan internet dengan kelancaran proses pembelajaran daring. Yang kedua, untuk mengetahui kendala jaringan internet yang biasa dialami saat proses pembelajaran daring. Manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang kelancaran proses pembelajaran daring yang terjadi di SMA Negeri 8 Malang. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh pihak di SMA Negeri 8 Malang. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Yang kedua, 2.2 Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tarbiyat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut berisi skala minat belajar yang berbentuk skala Likert. Skala minat belajar ini disusun berdasarkan aspek-aspek motivasi belajar dari Fredson, yaitu adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. 3.2 Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. 3.3 Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan Maret 2021. Desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakan dalam waktu yang seefisien mungkin. 3.4 Populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. B. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian.
Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. 3.5. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. 3.6. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. 3.7. Teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. A. Tendensi sentral. Pengukuran yang termasuk mengukur tendensi sentral adalah sebagai berikut. 1. Modus atau skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lainnya. 2. Median atau merupakan titik atau skor yang posisinya membagi 50% di bawah. 3. Mean adalah rata-rata skor dari data yang ada. Bab 4. Hasil penelitian. 1.1. Pengaruh jaringan internet terhadap kelancaran proses pembelajaran daring. Jaringan internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Onowi Purbo 2005 menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa jaringan internet berpengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran daring. Dari pertanyaan, apakah kamu pernah terlambat mengumpulkan tugas karena kelambatan jaringan internet? Jawaban responden adalah 50% dari 10 anak, yaitu 5 anak menjawab ya. 30% dari 10 siswa, yaitu 3 siswa menjawab tidak. Dan 20% dari 10 anak, yaitu 2 anak menjawab kadang. Dapat diketahui bahwa 50% dari 10 siswa, yaitu 5 siswa, berada dalam interval kategori tinggi. Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa pengaruh jaringan internet terhadap kelancaran proses pembelajaran daring dikatakan sedang. Diperoleh 40% dari siswa, yaitu 4 siswa, berada dalam interval kategori sedang. Selain itu juga diketahui bahwa pengaruh jaringan internet terhadap kelancaran proses pembelajaran daring rendah. Diperoleh 10% dari siswa, yaitu 1 siswa berada dalam interval kategori rendah. Dapat diperoleh mean jawaban responden dari pengaruh jaringan internet terhadap kelancaran proses pembelajaran daring adalah 30 yang berada pada interval 27-30. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh jaringan internet terhadap kelancaran proses pembelajaran daring masuk ke dalam kategori sedang. Dapat disimpulkan bahwa jaringan internet sangatlah berpengaruh terhadap berlangsungnya pembelajaran daring. Kelambatan jaringan internet akan menghambat proses pembelajaran siswa tersebut. Sebaliknya, jika jaringan internetnya lancar, maka proses pembelajaran daring juga tidak akan terganggu. Kelancaran dan kelambatan jaringan internet juga tidak bisa diprediksi. Maka dari itu, siswa terkadang terlambat mengumpulkan tugas bukan karena ia baru mengerjakan, tetapi karena jaringan internet yang ia gunakan tidak stabil, yang terkadang membuatnya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. 4.1.
2. Adanya kendala jaringan internet saat proses pembelajaran daring. Pembelajaran online atau daring pada dasarnya adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran online merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi berbasis internet yang berpotensi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran online memanfaatkan teknologi seperti handphone dan laptop sebagai sarana untuk pembelajaran. Jadi, pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa kendala jaringan internet sangatlah sering dialami saat proses pembelajaran daring berlangsung. Dari pertanyaan, apakah kamu pernah mengalami kendala saat menggunakan jaringan internet Wi-Fi? Jawaban responden adalah 60% dari 10 siswa, yaitu 6 siswa menjawab ya, dan 40% dari 10 siswa, yaitu 4 siswa menjawab kadang. Kemudian dari pertanyaan, apakah kamu pernah mengalami kendala saat menggunakan jaringan internet paket data? Jawaban responden adalah 60% dari 10 siswa, yaitu 6 siswa menjawab ya, 30% dari 10 siswa, yaitu 3 siswa menjawab kadang, dan 10% dari 10 siswa, yaitu 1 siswa menjawab tidak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala jaringan internet dalam proses pembelajaran daring, baik penggunaan Wi-Fi dan paket data. Tidak menutup kemungkinan terjadinya kendala jaringan internet. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala jaringan internet dalam proses pembelajaran daring, baik pengguna Wi-Fi atau paket data. Tidak menutup kemungkinan terjadinya kendala jaringan internet. Kendalanya juga sangatlah beragam. Bagi pengguna Wi-Fi, ada saat di mana mengalami pemadaman listrik saat proses pembelajaran daring berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dialami berbeda-beda berdasarkan jenis jaringan internet yang digunakan. Sedangkan bagi pengguna paket data, terkadang mengalami kelambatan jaringan yang disebabkan oleh hilangnya sinyal atau terkadang kehabisan paket data di tengah-tengah berlangsungnya pembelajaran daring. Hal ini juga berdampak pada jalannya proses pembelajaran. Siswa bisa tertinggal pembelajaran saat melakukan meeting online atau bahkan keterlambatan pengumpulan tugas. Bab 5. Kesimpulan 5.1. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh jaringan internet terhadap kelancaran proses pembelajaran daring di SMA Negeri 8 Malang pada siswa kelas 10 MIPA 2 dan 10 MIPA 4 dapat disimpulkan bahwa 1. Pengaruh jaringan internet terhadap kelancaran proses pembelajaran daring siswa SMA Negeri 8 Malang dapat dikatakan tinggi. Terbukti 50% dari 10 siswa, yaitu 5 siswa berada dalam interval kategori tinggi. 40% dari 10 siswa, yaitu 4 siswa berada dalam interval kategori sedang. Dan 10% dari 10 siswa, yaitu 1 siswa berada dalam interval kategori rendah. Serta min jawaban responden dari pengaruh jaringan internet terhadap kelancaran proses pembelajaran daring adalah 30 yang termasuk ke dalam kategori sedang. 2. Terdapat kendala jaringan internet yang mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran daring, yaitu 1. Bagi pengguna jaringan internet paket data, terkadang kehabisan paket data pada saat proses pembelajaran daring berlangsung. 2. Bagi pengguna Wi-Fi juga ada kalanya mengalami pemadaman listrik saat proses pembelajaran daring berlangsung. Kendala yang dialami setiap siswa berbeda-beda berdasarkan jenis jaringan internet yang digunakan. Hal tersebut juga berdampak pada jalannya proses pembelajaran. Siswa bisa tertinggal pembelajaran saat melakukan meeting online atau bahkan keterlambatan pengumpulan tugas. 3. Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki hubungan asimetris. Hubungan ini adalah hubungan suatu variabel mempengaruhi variabel lain, namun sifatnya tidak timbal balik. Jaringan internet sangat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran daring, tetapi kelancaran proses pembelajaran daring tidak berpengaruh terhadap jaringan internet. 5.2. Saran. Sebaiknya pada saat melakukan pembelajaran daring, bagi pengguna Wi-Fi di rumah juga harus siap sedia paket data apabila terdapat kendala yang tidak diinginkan. Maka kita tidak akan tertinggal pelajaran atau terlambat mengumpulkan tugas. Juga sebaiknya saat kita memiliki kendala jaringan internet paket data, setelahnya segera mungkin kita mengonfirmasi kepada Bapak dan Ibu guru
pengajar agar bisa dipertimbangkan atau dijelaskan ulang materinya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.